Halo teman-teman, saya Aina Ulfa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai penyelundupan barang antik. Sebelumnya perlu kita ketahui apa sih barang antik itu? Jangan-jangan kita hanya sebatas tahu barang antik adalah barang aneh. Enggak ya, barang antik di sini adalah benda-benda warisan kultural lama. Benda ini bisa saja bernilai sangat tinggi dan biasanya terdapat di museum atau sebagai koleksi pribadi. Saat ini masih terdapat benda-benda warisan kultural lama yang terkubur di berbagai penjuru dunia atau masih berada di tempat asal sebagai bagian dari candi atau struktur warisan budaya lainnya. Benda-benda tersebut bisa saja dipindahkan secara ilegal dari candi-candi di satu negara yang biasanya merupakan negara berkembang untuk diperdagangkan secara internasional ke negara maju sebagai negara pasar yang dimana terdapat banyak pembeli di sana. Nah, perdagangan ilegal benda antik ini merupakan salah satu bagian dari kejahatan transnasional karena memindahkan secara ilegal dan mengekspor barang antik dari negara-negara asal untuk memenuhi permintaan pasar di negara maju. Barang-barang antik curian bisa merusak konteks arkeologis di mana objek tersebut ditemukan dan mengurangi kapasitas kita untuk merekam pengetahuan tentang peradaban di masa lampau. Penyelundupan juga bisa merusak objek itu sendiri ketika objek itu dipotong atau dipecah agar memudahkan proses pengangkutan. Penyelundupan barang antik itu biasanya melibatkan pencurian atau penjualan pribadi yang dicampurkan dengan objek di pasar legal. Catatan mengenai praktek-praktek penyelundupan barang antik sangat beragam dan seringkali kejahatan tersebut hanya dikategorikan sebagai pencurian biasa atau pelanggaran kepemilikan, tidak dikategorikan sesuai dengan tipe benda yang dicuri. Untuk bisa memahami bagaimana pasar gelap benda antik, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah asal-usul dan sumber. Asal-usul berkaitan dengan sejarah kepemilikan, sedangkan sumber itu berarti informasi mengenai titik penemuan benda. Umumnya di pasaran yang ditanyakan hanya asal-usul saja, sedangkan sumbernya tidak. Dan para penjual itu seringkali mengaburkan mengenai asal-usul benda antik tersebut. Ya karena apa? Kalau asal-usulnya dijelaskan secara jelas, pasti ketahuan dong kalau benda itu merupakan benda curian. Nah, karena itu benda antik selundupan itu kan cenderung dikaburkan dan ditutupi. Karenanya sejarah benda itu jadi nggak jelas karena asal-usulnya ditutupi tadi. Tidak ada pendekatan internasional yang disepakati untuk menentukan standar pembuktian dalam hal asal-usul seperti sertifikat atau paspor benda itu nggak ada. Lalu bagaimana cara pasar internasional benda antik bekerja? Ada dua aliran komoditas transnasional yang membentuk pasar gelap barang antik. Yang pertama yaitu barang antik itu yang dicuri masuk dalam rantai suplai yang bisa diamati. Barang-barang ini pada akhirnya dijual di toko-toko atau di rumah lelang. Benda antik ini ketika masuk ke lingkaran pasar legal, masing-masing penjual memberi informasi mengenai asal-usul dan pembeli dibebaskan untuk mempertimbangkan sendiri apakah benda ini merupakan benda legal atau tidak. Nah, para pembeli ini sebenarnya akan curiga dengan asal-usul benda, tapi mereka tuh cenderung merasa puas dan mereka tidak memperdulikan apakah benda ini masuk kategori curian atau bukan. Adanya dokumen ekspor membuat pembeli sudah yakin dengan kepastian hukum benda tersebut. Mengenai dokumen ekspor ini, beberapa tempat seperti Hong Kong itu menjadi pelabuhan transit benda-benda ilegal, benda antik ilegal dari negara-negara asal seperti negara timur jauh. Nah, benda-benda ini diselundupkan ke Hong Kong, kemudian diekspor ke negara pasar seperti Inggris atau Amerika dengan dokumen ekspor yang sah dari Hong Kong. Benda-benda ini kemudian masuk ke pasar legal melewati pemeriksaan bea cukai. Nah, benda-benda ini kan udah dilengkapi nih, menyatakan bahwa benda ini merupakan benda legal. Kecuali jika petugas bea cukai itu memiliki keahlian untuk mengidentifikasi bahwa benda-benda tersebut merupakan barang curian, maka barang tersebut akan ditahan. Sebenarnya pembeli yang berpendidikan akan mengetahui jika barang tersebut adalah barang aspal atau asli palsu. Karena apa? Karena Hong Kong itu hanya tempat transit dan bukan merupakan negara sumber dari barang antik tersebut.
Ada beberapa poin mengenai konteks hukum dan kebijakan bagaimana persoalan ini diatasi. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Ada dua perjanjian utama yang memberikan kerangka pengaturan pasar benda-benda antik internasional. Yang pertama yaitu Konvensi UNESCO mengenai Means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export, and Transfer Ownership of Cultural Property 1970 dan Konvensi UNIDROIT mengenai Stolen Convention atau Illegal Exported Cultural Objects 1995. Konvensi UNIDROIT memberikan panduan yang lebih ketat mengenai kewajiban pembeli benda antik dan aturan-aturan pengembalian benda-benda curian kepada pemilik resminya. Sayang, hanya sedikit negara yang telah menandatangani konvensi UNESCO yang bersedia mematuhi konvensi UNIDROIT ini. Tidak ada satupun negara-negara pasar besar yang telah melakukan hal itu, yang saat ini menetralisasi banyak nilai praktis dari konvensi 1995. Yang kedua yaitu hukum domestik. Seperti halnya pembatasan ekspor, sebagian besar negara sumber telah memiliki aturan hukum yang berupaya mencegah dan menanggulangi persoalan pencurian benda-benda antik. Oleh karena itu, seorang penemu benda antik yang menyembunyikan temuannya tersebut bisa dianggap telah melakukan pencurian. Aturan ini juga untuk menjerat para penadah benda-benda curian. Nah, di Indonesia, pengaturan mengenai cagar budaya diatur dalam konstitusi, yaitu pasal 32 ayat 1 UUD 1945. Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional penyelundupan benda cagar budaya, pelaku tersebut dapat dijerat menggunakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Selanjutnya adalah pencegahan non-hukum. Adanya daftar benda-benda curian yang memungkinkan para pembeli untuk mengecek apakah benda yang ditawarkan pada mereka itu benda curian atau bukan. Salah satu daftar tersebut adalah Art Loss Register dan database benda seni curian milik Interpol. Hanya saja tetap ada kekurangannya, karena objek-objek hanya bisa didaftarkan dalam database tersebut jika pemilik melaporkan kehilangan atau benda tersebut telah dicuri. Benda-benda yang digali atau didapat secara gelap dan tidak diketahui pemiliknya itu tidak akan masuk dalam daftar pencurian benda seni. Namun ada langkah pencegahan praktis lainnya nih, yaitu peningkatan pengamanan di situs-situs arkeologis dan pendidikan yang menyasar pada para turis dan pembeli di negara-negara pasar. Tentu cara ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendukung penyelundupan benda antik. Yang pertama itu kultur dagang. Sebagian besar pedagang barang antik ingin membeli benda-benda antik curian. Mereka akan menggunakan teknik netralisasi untuk memainkan peran mereka dalam menciptakan pasar bagi aktivis kriminal. Ketika pedagang tidak menanyakan asal-usul benda yang didapatkan, ini memungkinkan mereka mengelak dari vonis hukuman ketika mereka terjerat kasus karena sebagian besar hukum mengenai penadahan barang curian mengharuskan adanya bukti tentang tingkat pengetahuan tertentu mengenai kesalahan yang dilakukan. Faktor selanjutnya adalah periode pembatasan. Benda-benda antik yang berada dalam sirkulasi selama beberapa saat akan terlegitimasi melalui operasi statuta pembatasan yang menghalangi tindakan legal melawan para pemilik setelah beberapa tahun. Skala waktu bagi pembatasan tersebut sangat beragam tergantung yurisdiksi masing-masing negara. Pembatasan ini menyebabkan pemilik asli dilarang mengeklaim kembali barang tersebut. Faktor yang terakhir adalah korupsi. Perdagangan gelap benda antik menjadi sangat mudah dilakukan berkat keberadaan pejabat korup. Adanya suap menyuap pada saat melakukan inspeksi ketika pengiriman ini salah satu buktinya. Kepentingan finansial pribadilah yang mendorong adanya korupsi dalam perdagangan gelap benda antik. Yang terakhir adalah kesimpulan mengenai karakteristik utama persoalan transnasional penyelundupan benda-benda warisan kultural. Yang pertama, persoalan di negara-negara sumber yang miskin karena dorongan ekonomi. Sehingga di sini pencurian benda-benda antik itu salah satunya didorong karena faktor ekonomi. Yang kedua, penegakan hukum yang tidak efektif di negara sumber karena persoalan SDM. Yang ketiga, pasar benda curian di negara kaya menyediakan akomodasi untuk pengangkutan internasional benda antik curian, sehingga pergerakan benda curian ini akan menjadi sangat mudah karena negara pasar menyediakan akomodasinya. Yang keempat, sulit membedakan benda ilegal dan legal ketika keduanya itu tuh tercampur dalam rantai suplai. Terlebih, keengganan pembeli menanyakan asal-usul benda. Yang kelima, penegakan hukum dan kebijakan yang lesu di negara-negara pasar dalam merespon persoalan ini. Dan yang terakhir adalah perjanjian internasional yang ternyata hanya pemanis mulut dalam lingkar kebijakan internasional, sehingga tidak bisa mengatur persoalan tersebut secara efektif. Sampai saat ini adanya perjanjian internasional itu tidak membuat pengaturan soal persoalan ini menjadi efektif, seperti itu. Oke, pemaparan saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan, dan apabila akan menambahkan, boleh banget. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.